menghafal nggak bisa-bisa. Nggak usah dihafal, Bang. Ya, sebelum kita lanjutkan dialog, kita akan menyapa rekan kami terlebih dahulu. Ada Faris Noval yang akan berbincang dengan warga ya. Kita silakan dengan Faris Noval, silakan. Ya, selamat pagi pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi, Rati dan Sira Safira di studio TCI. Memang lapangan pekerjaan dan juga tingginya angka pengangguran masih menjadi problem yang krusial di negeri ini. Khususnya bagi Gen Z, karena Gen Z atau Gen Z ini kan di tahun-tahun ini memang baru-baru lulus. Jadi banyak Gen Z yang menganggur dan belum mendapatkan pekerjaan. Salah satunya nih, Sira, Rati dan pemirsa, kita akan ngajak ngobrol. Di sebelah saya sudah ada Mas Ipal, boleh berdiri sebentar Mas Ipal di sebelah saya. Ya, selamat pagi Mas Ipal. Selamat pagi. Mas Ipal, di Stasiun Sudirman ini lagi ingin kemana nih tujuannya? Lagi ingin interview sih, Mas. Lagi ingin melamar kerja. Nah, ini cocok ini. Mas Ipal, kalau boleh tahu kelahiran berapa? Tahun 2002. Berarti Gen Z bener? Benar. Kesulitan nggak mencari kerja sejauh ini Gen Z? Untuk saat ini sih kesulitan sih ada ya, namun tidak lupa untuk berdoa, bersemangat. Gitu sih, Mas. Tetap semangat ya. Semangat. Tapi penolakan-penolakan sejauh ini ada? Ada, Mas, banyak ya. Belum menyerah? Belum menyerah. Oke, dan Mas, ini kan muncul juga isu bahwa ada sejumlah perusahaan ini yang mengurangi untuk mempekerjakan Gen Z di perusahaannya. Mas sebagai Gen Z khawatir nggak? Saya sebenarnya sih khawatir ya, karena sebenarnya Gen Z ini tidak semuanya seperti itu ya. Jadi ya nggak bisa jangan dikelompok-kelompokin lah soal Gen Z ini. Nah, di studio kebetulan ada Bapak Wakil Menteri. Oke, baik. Ada pesan-pesan nggak mungkin dari Gen Z bahwa mungkin ya apalah untuk lapangan pekerjaan atau untuk Gen Z semoga tidak dikelompok-kelompokkan lagi, gimana? Iya. Ada pesan nggak? Untuk mungkin pesannya, jadi semoga dunia pekerjaan lebih gampang ya. Maksudnya lebih gampang itu mencari dan menerima karyawan itu tidak mengelompok-kelompokkan. Terus kemudian ya gitu aja sih, Pak. Baik, terima kasih Mas Ipal. Pokoknya semoga sukses interview hari ini ya. Ini anggap aja live ini latihan Mas Ipal untuk interview nanti. Pokoknya saya percaya Gen Z yang nggak semuanya seperti itu ya. Masih bisa diterima di perusahaan lah pokoknya. Ya itu dia Sira, Rati, dan pemirsa. Memang agak sulit mencari Gen Z ini ya. Karena di Stasiun Sudirman ini memang mayoritas pekerja-pekerja yang dari tadi saya lihat memang lalu lalang, sibuk, tidak mempunyai waktu banyak. Tadi menemui Mas Ipal ini juga karena saya melihat sedang sarapan dan begitu saya samperin, ternyata betul Mas Ipal ini sedang mencari pekerjaan. Jadi ya itu dia tadi pesan-pesannya, semoga lapangan pekerjaan agak dipermudah dan juga Gen Z ini kembali dipercaya di perusahaan-perusahaan yang sudah mengurangi untuk mempekerjakan Gen Z di perusahaannya karena minimnya kepercayaan terhadap Gen Z dengan berbagai alasan. Ada yang bilang karena dinamika budaya atau ketidakcocokan struktur di kantor, namun kembali lagi kebijakan perusahaan, semoga Gen Z bisa kembali dipercaya di perusahaan. Demikian, Sira, Rati, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Faris Noval. Ini sudah berbincang langsung dengan Gen Z yang sedang mau cari kerja, lagi mau interview Pak Wamen. Tadi kan dikatakan bahwa sebenarnya Gen Z nggak semuanya seperti itu sih Bang ya. Terus saya juga sedikit flashback mengenai wawancara Bang Wamen dengan beberapa Gen Z yang menyatakan bahwa kondisi di lapangan ada orang dalam, kemudian sulitnya syarat mencari kerja. Tapi Bang Wamen waktu itu mengatakan bahwa ya udah bisnis aja, buka usaha aja begitu ya. Ini sebenarnya apakah memang semua harus diarahkan ke situ kan? Karena sebenarnya permasalahan itu juga nggak selesai kalau semuanya diarahkan ke dunia usaha. Dengan adanya industri digital begini, ini kan sebenarnya peluang, gitu. Jadi ngapain lagi kayak generasi Z, generasi orang-orang hebat ini kerja-kerja di perusahaan bekerja gitu. kayak begitu. Mendingan orang buka dia usaha bisa aja. menjadi bos untuk dirinya sendiri. Sekarang kerja kan nggak mesti harus datang ke kantor, di rumah bisa bekerja mereka. Tinggal mereka ngeliat peluang-peluang apa yang bisa mereka ambil. Misalnya jualan apa dan sebagainya. Tapi Bang Not, sebenarnya kan Gen Z ini juga sebagian berharap, kalau tadi kita dengarkan ya warga dari Gen Z ini juga berharap dia mendapatkan pekerjaan. Artinya tugas dari ketenaga kerjaan juga memberikan mereka pekerjaan gitu. Ya, walaupun pasti. mereka didukung juga untuk bisnis, tapi Pasti. kan paling tidak lapangan pekerjaannya gitu loh Bang. Ya lapangan pekerjaan itu tergantung kita melihatnya ya. Jangan dilihat pekerjaan itu hanya datang
ke kantor, kemudian ada lowongan kerja ke pabrik, banyak peluang pekerjaan. Petani bisa, jual hasil tani. Hari ini kan semua dipermudah hari Yang ini. penting nggak nganggur gitu ya, ada Iya. kerjaan. Ada pekerjaannya gitu. Jangan sampai kayak pernah dulu di generasi kita namanya generasi tukang. Kita mengkritik kampus. Kampus itu hanya menjadi pabrikan intelektual kuli. Dan jangan juga hari ini terjadi. Dengan adanya industri digital hari ini, sebetulnya semua orang itu punya potensi menjadi bos untuk dirinya. Gitu loh. Jadi kalau seandainya mereka masih berkeluh kesah soal lapangan pekerjaan, orang besar banget lapangan pekerjaan hari ini. Iya, iya. Oke, tapi tadi beberapa permasalahan yang juga disampaikan oleh Mbak Devi. Ini bagaimana tanggapannya? Yang mana? Mengenai Defisit. 5P, sebenarnya kenapa akhirnya cukup banyak Gen Z yang menjadi pengangguran dan lain sebagainya. Tadi Defisit Ini kan ada talenta. proses tatanan baru ya. Dari yang biasa orang bekerja di mana, lantas kemudian ada di industri digital. Termasuk pola Ini asuh kan di situ kita, juga ada. kan kita lagi proses transisi tatanan baru. Jadi menurut saya ya wajar lah. Namanya di mana-mana transisi kan begini. Jangankan transisi sosial, transisi politik aja orang masih gampang. Ya kan? Jadi saya anggap hal yang masih wajar lah. Tapi pada ujungnya pasti kita akan menemukan formatnya. Ada target nggak sih dari Pak Presiden Prabowo Subianto terkait ini angka pengangguran harus turun ya, misalnya Sekian persen gitu. 6 bulan 2% atau berapa persen gitu? Pasti ada target? ada lah, nggak mungkin enggak. Kan kita selalu mengevaluasi ya angka pengangguran, angka kebutuhan tenaga kerja, dan itu kan menjadi variabel kita untuk melihat kurangnya angka kemiskinan. Makanya ada yang namanya badan yang dipimpin kawan saya, Budiman Sujatmiko, gitu loh. Bang Donald, tapi begini, kan ini kan perlu sinergitas dengan secara keseluruhan ya. Artinya akan seperti apa nih, kondisi ekonomi kan belum terlalu baik nih. Nah, bagaimana cara mengatasi jurus jitunya? Paling tidak untuk generasi Z ini juga tidak menambah angka ataupun jumlah pengangguran. Pertama gini, negara kan punya kewajiban membuka lapangan pekerjaan, karena gini, yang namanya hak kerja itu kan hak dasar ya. Itu ada tertulis dalam konstitusi kita di pasal 27 ayat 2 1945. Jadi pekerjaan itu hak dasar. Jadi negara benar-benar harus ada dan ya? hadir membuka ruang itu. Jangan sampai negara lalai atau abai. Nah, ini tugas negara gitu. Makanya kita ke depan ini sangat fokus sekali dengan visi misi presiden, yaitu apa? Soal narasi besar kemiskinan ini. Karena kita akan menghadapi 2045 Indonesia unggul. Kita ingin menciptakan generasi-generasi unggul. Nah, di situ maka kita fokus jangan sampai momentum kepemimpinan Pak Prabowo ini malah melahirkan generasi yang makin miskin. Iya, prioritasnya apa Bang? Kira-kira apa yang dalam waktu dekat nih? Kan nanti kan katanya dibilang akan dievaluasi. Artinya kalau dalam waktu dekat apa nih? Selain tadi udah berkunjung ke Sritex, bilang akan tidak ada PHK begitu ya. Nah, kira-kira apa nih ya prioritas lainnya lagi? Ya, prioritas kita tetap, karena ini kan saya baru berapa hari ya. Iya. Baru berapa hari, kemudian dikasih PR besar menyelesaikan kasus Sritex. Iya. Gitu. Tapi yang pasti ada upaya-upaya yang kita lakukan ya, pasti tidak mungkin minimum, pasti maksimum gitu loh. Kerja kita semua kerja maksimum. Apalagi dari kemarin Retreat Magelang itu ya, itu semua termotivasi untuk bekerja keras. Maka ada yang dinaikin pesawat Hercules. Semua orang cepat langsung terjun payung, semua menteri itu terjun payung semua. Ya, Jadi nggak ada ruang untuk males-malesan. Oke. Sepakat ya. Tadi Bang Wamen sempat menyinggung di awal, memang ini dilematis ya kalau berbicara mengenai ketenaga kerjaan. Ada pebisnis di situ, pelaku usaha yang juga nggak mau rugi tadi disampaikan. Betul. Ada pekerja melalui serikat pekerja yang juga mungkin banyak kebijakan-kebijakan yang dirasa memberatkan begitu ya. Lantas langkah seperti apa kerjasama baik lintas sektoral antara kementerian, karena berbicara mengenai industri kan perusahaan, buru-buru pabrik yang bekerja kan harus ke industri. Iya. Ini lintas sektoralnya seperti apa? Pendekatan kepada pekerja dan juga perusahaan seperti apa nantinya? Pertama, memang ada win-win solution di situ, ya, Bang? harus dong. Pertama gini, komunikasi itu penting. Kuncinya adalah komunikasi. Kedua, kita coba membangun yang namanya trust ya. Iya. Iya. Trust. Kedua, kita coba
coba lagi meyakinkan para pengusaha, makanya di dalam pidato Pak Prabowo, kita membutuhkan para pengusaha yang patriotik. Gitu. Patriotik itu kan bukan megang senjata aja perang, tapi punya rasa, memiliki rasa solidaritas dan rasa yang empati. Gitu. Nah, untuk itu kita coba mengingatkan juga para burunya, para pengusahanya. Ini Kan kita teman-teman Bang menghadapi Noel juga kan berapa? semuanya kan, teman-teman Bang Noel juga kan semuanya Iya, kan. teman saya semua betul. Makanya ya Pak Prabowo kan coba menggambarkan tentang politik global. Hari ini ada perang di Eropa. Hari ini ada perang di Timur Tengah. Makanya coba Geopolitik kita ya. bertahan Geopolitik. soal swasembada pangan, swasembada energi. Makanya itu akan digalakkan. Baik. Pasti dampak dari itu semua pasti ada resapan tenaga kerja. Oke. Gitu. Baik, kalau dari Mbak Devi sendiri melihatnya kira-kira apa ya Mbak Devi ya? Ya langkah yang paling cepat lah untuk mengatasi tingkat pengangguran ini supaya tidak semakin bertambah lagi begitu. Ya, tadi sebenarnya sepakat yang disampaikan oleh beliau bahwa kata siapa nggak ada kerjaan. Kalau dari data, memang yang membuat generasi muda ini terhambat masuk ke pasar kerja justru ada 3 hal, motivasi, profesionalisme, dan komunikasi mereka yang lemah. Bahkan misalnya begini, boro-boro mereka mau dipekerjakan, ketika wawancara saja, para industriawan itu sudah tidak nyaman. Misalnya, bagaimana ketika wawancara offline, mereka menatap mata saja tidak berani. Itu sampai ada datanya begitu, Bang. Jadi bagaimana Anda mau diterima bekerja? Anda melakukan kontak mata saja tidak berani. Kalau kemudian wawancaranya online, yang menarik adalah mereka tidak mampu menempatkan dirinya selayaknya profesional. Itu bisa di belakangnya ada pasar, bajunya nggak jelas, sehingga bagaimana muncul trust bahwa saya bisa percayakan tugas yang lebih besar kalau Anda tidak bisa menampilkan diri Anda dengan baik dan meyakinkan calon penerima kerja, kan demikian. Jadi memang berikutnya justru mungkin sebenarnya dari Kemenaker sudah banyak sekali pelatihan-pelatihan kerja. Tapi menurut hemat saya, sekarang justru sasarannya bukan hanya pada hard skill, misalnya kemampuan digitalisasi, tapi justru soft skillnya. Karena itu yang sangat kering dan miskin dari generasi ini, yaitu kemampuan mereka berkomunikasi, kemampuan menyampaikan ide cerdas, tapi ketika mereka tidak bisa menyampaikan pesan itu kepada atasannya, atasannya tidak akan tahu bahwa sebenarnya anak ini mampu. India, salah satu keunggulannya dibandingkan dengan negara-negara lain, pekerja-pekerja di India komunikasinya nomor 1. Bisa jadi yang lain yang lebih ahli, tapi karena dia yang mampu menyampaikan bahwa satu konsep, ide dan sebagainya dan meyakinkan orang lain, maka mereka lah yang akhirnya jadi CEO, kan begitu. Nah, jadi artinya pekerjaan-pekerjaan di ruang digital sekalipun yang bisa dilakukan tadi yang disampaikan Pak Wamen bahwa itu bisa dilakukan di rumah, bahkan nggak perlu mandi sekalipun, itu tetap membutuhkan kemampuan komunikasi. Entah itu kemampuan komunikasi kata-kata atau komunikasi visual. Artinya tambahannya adalah pelatihan-pelatihan soft skill itu harus diperkuat. Nah, memang sekali lagi mudah-mudahan dengan adanya retreat ini hubungan antara kementerian itu menjadi lebih cair. Nah, PR untuk membangun software itu sebenarnya ada di kementerian yang lain, gitu kan? Artinya itu Kementerian Pendidikan misalnya. Karena memang menjadi tanggung jawab di sana. Karena bicara begini, bicara ilmu pengetahuan, saya dosen nggak ada apa-apanya dengan Google. Anak-anak itu bisa belajar dari Google. Tugas kami sekarang dosen sebenarnya adalah justru membimbing mereka, melatih mental, difokuskan ke arah sana. Walaupun di luar negeri sebenarnya bicara perguruan tinggi, hal tersebut harusnya sudah selesai. Itu sudah selesai maksimal di SMP. Urusan software, soft skill dan sebagainya. Nah, tapi mau tidak mau dengan tsunami generasi baru ini, itu terpaksa juga harus dilakukan di level universitas. Jadi kalau berbicara mengenai itu kan mungkin jangka panjang ya Mbak. Kalau jangka pendek apa? Harus ada sertifikasi kah untuk anak-anak Gen Z ini sehingga memang apa yang dibutuhkan sertifikasi misalnya untuk FMB kemudian diarahkan ke FMB atau gimana? Setuju. Bahkan kan dari 15 tahun terakhir perusahaan-perusahaan the biggest perusahaan terbaik dan terbesar di dunia, saya nggak perlu sebut mereknya ya, itu sudah mengatakan saya nggak butuh ijazah kamu kok. Ketika saya kasih soal, kamu bisa mengerjakan, kamu masuk ke perusahaan saya. Itu perusahaan-perusahaan terbaik di dunia. Artinya, makanya pendidikan vokasi pendidikan yang paling pas. Kita butuh scholars, ilmuwan. Tapi itu jumlahnya sedikit saja. Selebihnya kalau di luar negeri, yang namanya sekolah vocational itu sampai S3.
Jadi kalau ada orang ahlinya soal ban, dia sekolah ban tuh sampai S3. Makanya Jadi dia fokus ahli di situ betul. ya? Betul, dan sehingga semua pekerjaan itu punya standar gaji yang baik. Karena semua orang sekolah atau minimal sertifikasi. Sertifikasi. Nah, artinya teman-teman yang misalnya di daerah atau yang belum memiliki kemampuan untuk sekolah yang tinggi, gak usah. Negara setahu saya dari Kemenaker sudah memfasilitasi hal tersebut. Tinggal nanti pemetaannya. Kalau prioritas negara kita sebagaimana yang disampaikan Pak Prabowo untuk 5 tahun ke depan, urusan energi dan pangan, maka semua orang sekarang harusnya mengarahkan energinya ke Energi sana. dan pangan. Social science pun arahnya ke sana. Marketing apa? Marketing pertanian, marketing soal energi. Iya, iya, Nah, iya. tinggal dipindahkan saja arahnya. Jadi energi-energi tadi diarahkan dengan ketersediaan yang ada, yaitu pertanian kita luar biasa, tapi nggak ada yang nyentuh. Sekarang usianya udah terlalu tua semua. Padahal kalau ada anak muda di sana, cuma memang lagi-lagi izin. 50.000 anak muda kabarnya Bu, bukan apa-apa. di sektor pertanian. Skincare, Nggak rambut mau, hitam, mau. gitu kan. Nah, ini akibat nggak ada Piki-piki, pengetahuan. iya. Pertanian tuh nggak semuanya harus ada di lapangan, Iya, iya. kan begitu. Iya. Nah, ini yang mungkin nanti kolaborasi antar kementerian menginfokan peta pekerjaan yang ada, biar adik-adik itu bisa, oh ya udah saya di bagian ini aja. Kalau yang siap panas-panas, oke saya di lapangan. Kalau yang nggak kuat, saya dengan latar belakang pendidikan saya ini nanti ditambahkan. Dipetakan aja ya, Iya, jadi yang tadi biar beliau clear ya. sampaikan upskilling tadi, tinggal ditambahin lagi aja, disuntik lagi aja Dilatih-latih sedikit lah ya. betul keterampilan yang relevan dengan prioritas sasaran pemerintah. Baik. oke. Terima kasih Mbak Devi, Bang Noel, terima kasih. Kita nantikan ya Bang Noel ya. Lancar semua, semoga bisa Lancar-lancar mengurangi semuanya, sukses. tingkat pengangguran, Iya. kemiskinan dan lain sebagainya. Sehat selalu, assalamualaikum. Sehat-sehat. Waalaikumsalam. Oke, kita Pemirsa, harus kita jeda dulu ya. Udah nih ya? nanti kita akan hadirkan informasi dan juga perbincangan mengenai Pilkada Jakarta. Ini banyak janji manis yang dihadirkan begitu ya kalau kita melihat di debat kedua kemarin ya. Nanti seperti apa di segmen-segmen berikutnya kita hadirkan saat lagi, tetap bersama kami.